Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sekarang kita bertemu kembali di pekan ketiga ini ya. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab usul fiqh atau cabang ilmu usul fiqh menggunakan al-usul min ilmi al-usul karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, terakhir itu tentang ini ya, manfaat ya. Kalau diterjemah halaman 16, kalau yang di bahasa Arab itu yang matanya wa awwalu man jama'ahu ada. Halaman berapa tuh? Halaman 7. Atas bawah? Atas ya. Halaman 7. Kalau halaman 7 ya. Wa awwalu man jama', kalau ini halaman 16 ya. Manfaat ilmu usul fikih ya. Jadi qala al-musannifu rahimahullah, saya Utsaimin ya, berarti wa awwalu man jama'ahu kafanin mustaqillin al-imam ya, al-imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu rahimahullah. Summa taba'ahu al-ulama'u fi dzalik. Ya. Jadi yang pertama mengumpulkan ilmu ini ya dalam bentuk cabang ilmu tersendiri, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Idris rahimahullah. Summa kemudian para ulama mengikutinya fi dzalik, di dalam menulis buku usul fikih ya. Fihi at-ta'alif ya. Jadi banyak sekali buku tulisan-tulisan ya yang beragam ya, berbeda-beda di bidang usul fikih ini, baik itu yang sifatnya manzumah, mukhtasar, mabsut, yang nazom-nazom, atau mukhtasar yang ringkasan-ringkasan, atau yang tebal-tebal ya, panjang lebar, hatta sara fannan mustaqilan lahu ya, dan akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri yang dia mempunyai keistimewaan dan keistimewaan tersendiri ya. Nah, penjelasan untuk ini ya, jadi Anda coba lihat dari syarahnya Syekh Ghazi. Jadi usul fikih itu juga ada ya di zaman sahabat ya sebenarnya ya, wakanu, tapi para sahabat itu mereka menggunakannya ya, dan para sahabat ya dia menggunakan usul fikih ya di dalam fatwa-fatwa mereka dan putusan-putusan mereka. Jadi kan nggak mungkin para sahabat berfatwa atau memutuskan satu perkara ya di peradilan gitu ya tanpa usul fikih ini. Jadi secara langsung, meskipun secara cabang ilmu belum tersusun ya, karena yang pertama kan siapa tadi, al-Imam Syafi'i ya kan. Nah, kemudian ya akhirnya para sahabat terus mewarisi ya pola berpikir atau cara berpikir memahami dalil ini ke generasi setelahnya, itu mulai dari tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Dan walam yakun hunaka hajatun da'iyatun, dan belum ada belum ada kebutuhan untuk menuliskan atau mendakwahkan usul fiqh secara ilmu tersendiri ya, tapi sudah ada di benak mereka ya. Jadi waktu itu belum perlu ya li ta'lifi fi usul fiqh. Jadi untuk nulis usul fiqh ya, itu belum perlu, dan karena waktu zaman sahabat kan fokusnya masih
itu ya, mengkodifikasi Al-Qur'an misalnya ya, dan yang semisalnya. Jadi fokusnya waktu itu berbeda. Tapi secara konsep para sahabat memahami dalil itu sudah ya, itu sudah. Jadi jadi bukan sesuatu ilmu yang baru ya, bukan sesuatu ilmu yang baru. Nah, di sini disebutkan bahwa yang menulis pertama kali adalah Imam Syafi'i ya. Dan Imam Syafi'i itu ya, wa kana ulama rubama ya ta'ridu li ba'di mabahithi usulil fiqhi fi kutubihim aw murasalatihim hatta jaa Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa jama'a usulul fiqhi fi kitabin mustaqillin. Jadi beliau ini kan wafat di tahun 204 ya, 204 Hijriah. Beliau itu wafat di tahun 204 Hijriah. Dan sebelumnya para ulama ya nulis juga pembahasan usul fiqh, tapi masih tersebar di buku-buku atau tulisan-tulisan mereka belum dikumpulkan. Ya, jadi yang mengumpulkan pertama kali itu adalah Imam Syafi'i ya, dia nulis. Dan ini juga beliau sebenarnya diminta oleh seorang ulama, nanti Anda sebutkan ya. Dan ketika diminta sebenarnya beliau juga rada ragu untuk menulis. Tapi pada akhirnya setelah didorong oleh ulama senior di atasnya beliau, akhirnya beliau mau menulis Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah itu ditulis di Baghdad ya, kemudian disempurnakan di Mesir ya, kemudian disempurnakan di Mesir. Nah, kenapa Imam Syafi'i? Jadi di sini Syekh Ghazi menjelaskan ya, kenapa beliau Imam Syafi'i ini sangat perhatian ya. Kata beliau, wa kana hunaka asbabun ahallat asy-Syafi'i li razi qasbis sabqi fi jami' usul fiqhi wa hiya. Jadi beliau ini memang sudah menonjol ya. Jadi di antara kenapa Imam Syafi'i yang cerdas ini ya, yang beliau akhirnya pertama, Imam Syafi'i itu kata Syekh Ghazi dalam syarahnya, inayatuhu binususil kitabi wa sunnah. Beliau itu punya perhatian terhadap nas-nas ya dalam kitab dan as-sunnah. Buktinya apa? Kata Al-Imam Muzani, beliau mengomentari tentang gurunya bahwasanya Imam Syafi'i itu ya, kata beliau, Imam Syafi'i pernah berkata, hafidhul Qur'ana wa ana ibni sab'i sinin. Aku hafal Al-Qur'an dan aku berumur 7 tahun. Tuh ya. Jadi hafal Al-Qur'an dulu. Kemudian wa hafidhul Muwatta, dan aku hafal Muwatta'nya Imam Malik ya, bukunya hadis beliau. Sedangkan aku umurnya 10 tahun. Jadi 7 tahun hafal Al-Quran, di 10 tahun beliau hafal Muwatta'nya Imam Malik ya. Jadi sebelum belajar itu ngafalin dulu ya, jadi kalau belajar ke guru tuh hafalin dulu kitabnya baru datang gitu kalau Imam Syafi'i. Itu satu. Ini maksudnya mau nunjukin yang bikin ya, maksudnya Imam Syafi'i ini bukan orang sembarangan, atau beliau yang menulis Ar-Risalah ya, usul fikih ini pertama kali ya wajar, karena track recordnya dimulai dari kecil ya. Ya, dimulai dari kecil. Dan nanti ada hal yang menarik. Kemudian wa yaqulu Rabi, nah ini Rabi juga mengomentari tentang Imam Syafi'i, murid kata beliau, kullama dakhalat ala Syafi'i, setiap kali aku masuk atau bertemu dengan Imam Syafi'i, illa wal Qur'anu baina yadayhi, kecuali aku lihat Al-Qur'an itu selalu ada dia pegang ya, dia selalu ada di sisi dia. Terus ngapain? Dijinjing-jinjing doang bukan ya. Kemudian ya, yang tadi Ar-Rabi itu lihat ya, beliau selalu menelusuri atau mengkaji ayat-ayat ahkam. Jadi kebiasaannya Imam Syafi'i itu ya, dia selalu bawa Al-Qur'an, dan dia selalu
ya mempelajari ayat-ayat hukum ya, karena kan mayoritas dari Al-Qur'an itu berisi ayat-ayat hukum ya, ayat-ayat hukum, kisah dan semisalnya. Kemudian wa kanat ya mu'dhamu ahaditsil ahkam hasilatan indahu. Dan juga Imam Syafi'i ya, beliau juga ahli hadis ya. Beliau kan punya Musnad al-Imam Syafi'i ya. Dia juga ahli hadis, paham hadis ya. Nah, itu satu. Itu jadi Imam Syafi'i itu memang beliau sudah cerdas dari sononya. Kan ada orang cerdas itu kudu belajar dulu ya. Kalau ini tuh emang dari bibitnya tuh udah cerdas ya. Beda dengan orang yang cerdas itu gara-gara ditempa. Nah, ini kalau beliau emang dari sananya udah cemerlang gitu ya, otaknya tuh encer, dan apalagi ya ditambah beliau belajar ya, jadi nggak aneh. Itu satu. Nah, kemudian ada yang kisah menarik di sini. Wa dzakara Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan kisatan, satu kisah ya, tarifatan hasalat li ummi Syafi'i. Nah, ini ngomongin ibunya. Jadi Ibnu Hajar ini mau mengkisahkan tentang ibunya Imam Syafi'i. Jadi ini di sela-sela beliau menjelaskan tentang Imam Syafi'i ya. Beliau menukil dari Ibnu Hajar. Kata beliau ya, kata Ibnu Hajar, jadi annaha syahidat ya inda qadin bi Makkah hiya wa ukhra ma'a rajulin. Jadi ceritanya itu ibunya Imam Syafi'i, beliau itu jadi saksi di hadapan hakim di Mekah. Kan beliau kan ini ya di Mekah ya. Dia ya ibunya Imam Syafi'i wa ukhra, dan satu perempuan, hiya wa ukhra. Jadi ibunya Imam Syafi'i wa ukhra dan satu perempuan. Ma'a rajulin, bersama satu laki-laki. Kan kalau bersaksi gitu kan. Jadi kalau apalagi di urusan muamalah ya, kan saksi bobotnya itu kan kalau perempuan 2 ya. Jadi satu laki, kalau perempuan saksinya harus 2 ya. Jadi beliau jadi saksi tuh, hiya wa ukhra ma'a rajulin. Nah, kemudian fa aradal qadi an yufarriqa bainal mar'atain. Kemudian si qadi ini pengen memisahkan antara 2 perempuan ini, yaitu siapa? Ibunya Imam Syafi'i dan satu perempuan dalam persaksian itu. Faqalat lahu ummu Syafi'i. Kemudian ibunya Imam Syafi'i protes. Ya, pas mau dipisahin. Ini minggir dulu biar netral. Persaksiannya itu kan supaya enggak bukan kontaminasi ya. Nanti ada faktor-faktor lain kalau bersaksi itu satu-satu gitu kan, biar nggak tahu kalau polisi gitu kan polisi ya, kalau persaksian di hakim kan supaya tidak ada intervensi gitu kan. Si qadi ini hendak memisahkan yang perempuan ini satu di luar ya, dipisahkan. Ibunda Imam Syafi'i protes ya, nggak mau, kata ibunda Imam Syafi'i, laisa lakadzalik. Oh, nggak bisa gitu, kata ibunya Imam Syafi'i. Kemudian beliau bilang, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah nih, ayat 282 yang panjang itu ya, yang ayat tentang utang ya. Dia kutip, antadilla, kata beliau, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra ya. Diprotes ke hakim, kemudian ibunda Imam Syafi'i bilang ya, si hakim tadi, Allah Ta'ala berfirman, ingat gak? Antadilla ihdahuma, dol di sini maknanya lupa, bukan sesat ya. Antadilla ihdahuma, jikalau salah seorang di antara 2 perempuan, itu ayat tentang persaksian ya. Antadilla ihdahuma, jika salah seorang dari 2 perempuan tadi lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra. Nanti yang satunya lagi akan membantu mengingatkan. Jadi Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i protes, gak mau dipisahkan, karena nanti tujuan dihadirkannya saksi perempuan sejumlah 2 orang itu memang tujuannya untuk saling ngingetin ya. Karena kalau persaksian itu, kalau perempuan kan dia tuh lebih banyak yang dipikirin ya, kemudian
nanti dia misalnya bersaksi terkecampur-campur sama pengalaman-pengalaman atau fakta-fakta yang lain ya. Makanya perlu dua. Jadi yang satu ini fungsinya untuk menguatkan persaksian satu sama lain. Ya kalau dipisah, maka tujuannya nggak tercapai persaksian itu. Kalau laki-laki memang bisa bersaksi sendiri, tapi kalau kalau perempuan harus dua. Ya, dalilnya itu antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kemudian faraja al-qadi ilaiha fi dzalik, kemudian hakim ini dia rujuk ya, dia akhirnya mengiyakan, dia rujuk dari pendapatnya dia. Kemudian dia pensyarah berkomentar fa idza kanat hadhihi Syafi'i fa kaifa bisyafi'i nafsah, katanya. Kalau ibunya Imam Syafi'i aja pinternya kayak begini ya, bagaimana lagi dengan Imam Syafi'inya gitu ya. Jadi poinnya gini, ibunda Imam Syafi'i itu ketika dia protes ke qadi tadi, beliau tuh ayat yang dipakai itu enggak letterlek tentang larangan untuk memisahkan dua wanita yang sedang bersaksi, enggak. Tapi justru ibunda Imam Syafi'i itu ya, dia protes ke sang qadi tadi, itu dia paham makna ya di dalam ayat itu, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, atau dalam gampangnya itu beliau tuh beristidlal, beristinbat. Jadi itu dia paham makna dari ini. Makanya si qadinya, si hakimnya juga langsung klik, oh iya, saya salah, nggak boleh misahin dua perempuan dalam persaksian, karena satu kalau lupa bisa saling ngingetin. Jadi seolah ini ibunda Imam Syafi'i itu berdalil, beristinbat ya, menggali hukum dari ayat ini, dia sampaikan dalam protesnya ke sang qadi. Nah, ibunya aja begini, apalagi anaknya ya, jadi wajar ya, sangat-sangat wajar. Jadi udah emang encer dari sananya, ibunya juga Masya Allah kan. Jadi beliau yatim ya, kemudian ya dididik oleh para ulama. Itu poin pertama, itu ngomongin kecerdasan. Kemudian yang kedua ya, masih terkait Imam Syafi'i. Ya, kemudian tamakkanahu min ma'rifati lughatil Arab ya. Hatta innahu idza nataqa bi kalimatin uddat minal kalamil arabil fasih. Jadi Imam Syafi'i tadi wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Ya. Wafat ya, berarti hidup kan sebelumnya sekitar 150-an. Beliau itu sekitar 150-an berapa gitu ya. Atau ya sekitar segitulah, entah kurang atau lebih. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab ya, itu ada yang namanya al-ihtijaj ya, al-asr. Jadi ada waktu-waktu di mana kalau suku-suku Arab pedalaman atau orang-orang yang hidup di masa tersebut, maka ucapannya itu bisa menjadi dalil bagi bahasa Arab. Ya, jadi kan bahasa Arab itu kan dalilnya, bahasa Arab itu kan dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan syair ya, syair-syair perkataan dari orang-orang Arab. Apakah semuanya sampai sekarang? Enggak. Itu hanya di fase-fase yang fasenya itu sebenarnya berhenti di tahun ini. Fasenya itu berhenti di tahun ini. Jadi kalau ada orang-orang Arab asli ya, dia bersyair, berkata, maka perkataannya itu dianggap sebagai perkataan bahasa Arab yang fasih. Kalau sudah lewat ke sini, nah itu terus ada muncul perkataan-perkataan baru yang berkaitan dengan bahasa Arab, maka itu tidak dihitung sebagai bahasa Arab yang fasih. Ya. Nah, Al-Imam Syafi'i hidup pas ketika masa berdalil ya dengan kalam-kalam orang Arab itu selesai. Ya. Jadi kan baru lahir. Tapi kalau Imam Syafi'i beda, kecuali Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang Arab yang entah itu pokoknya yang bersyair atau dia terkenal dari sisi ilmu bahasanya, hidup di antara ini ya, dari 0 sampai sini, maka perkataan mereka itu bisa dijadikan kaidah lah. Bisa diambil kaidah bahasa Arab. Tapi setelah lewat dari sini udah enggak.
semuanya harus ngikut. Oh, yang fasih itu bahasa yang diucapkan oleh suku ini bacanya begini gitu ya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, karena kan beliau memang ketika kecil langsung ini ya, belajar bahasa Arab ya ke suku-suku pedalaman. Makanya nanti ketika beliau meskipun lahir di penghujung masa al-ihtijaj ya, dari sisi bahasa al-ihtijaj al-lugawi ya, masa masih mengumpulkan ya, mana sih bahasa Arab yang fasih itu ya. Meskipun hidup di penghujungnya, tapi ketika beliau hidup dan kalau dia ngomong biasa nih, bukan bukan baca ya, dia berkalam, ngomong biasa. Itu secara otomatis kalamnya itu hujah fil lughah. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong itu nahwu shorof itu malah kalau kita lagi belajar nahwu shorof itu bisa jadi kita berdalil dengan perkataannya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu tadi ya, kalamnya beliau idza nutiqa bi kalimatin, ketika Imam Syafi'i itu ngomong ya, uddat min kalamil arabil fasih, maka ucapannya itu dianggap sebagai perkataan bahasa Arab yang benar. Jadi acuan, jadi referensi ya. Padahal dia hidup di penghujung ya. Jadi kalau ada ulama atau orang-orang Arab hidup setelah 150, itu perkataannya nggak dianggap ya. Maksudnya kita nggak bisa berdalil dengan perkataan orang Arab yang setelah 150 kecuali Imam Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya itu udah pasti. Itu hujjah fil lughah. Jadi kalau antum mau berdalil ya, baca bahasa Arab yang fasih itu begini. Emang mana dalilnya? Itu perkataan Imam Syafi'i. Ya beliau berkata, oh iya, itu jadi dalil ya. Jadi kalau bahasa Arab itu kan Al-Quran, As-Sunnah, dan syair perkataan orang-orang Arab di fase ini 150 ke atas ya. Kalau ke bawah udah nggak dianggap kecuali Imam Syafi'i. Jadi itu Masya Allah, beliau itu udah tadi ya, otaknya encer, dididik sama ibu yang cerdas ya. Kemudian apalagi para ulama ya, dia belajar kan, dia dibawa sama ibunya kan. Dan jadi sebelum ngafal Al-Quran dia belajar bahasa Arab dulu ya, di pedalaman, di suku-suku Quraisy ya. Beliau kan Quraisy. Beliau itu nasabnya masih nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di kakek ya, enggak di rasulnya, tapi di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ini masih ngomongin Imam Syafi'i nih ya. Ma futira alaihi minal mawahibil aliyah. Jadi beliau itu memang dikaruniai kecerdasan emang dari sononya ya. Tadi sudah encer. Faqad kanal ya mutawakkidudz dzihni. Jadi otaknya itu ya memang Allah sudah anugerahkan ya sedemikian rupa sehingga sangat-sangat cerdas ya, sangat-sangat cerdas. Ada contoh kecerdasannya Imam Syafi'i, ini cerita lagi nih. Ini dari muridnya ya. Jadi supaya kita tahu ya kedudukan beliau lah. Wa min latifin ma yadhkuru. Ya, termasuk satu hal yang bagus ya untuk kita sebutkan fi hadzas sadadi, untuk membahas tentang kecerdasan ini ya, pembahasan ini, ma akhrajahul Baihaqi. Ceritanya dari Al-Imam Al-Baihaqi. Min tariqil Muzani, dari jalan Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani muridnya beliau. Kata Al-Imam Muzani, kata beliau, kuntu ma'a Syafi'i. Aku dulu sedang bersama dengan Imam Syafi'i fil jami, di masjid jami ya, di masjid jami. Idza dakhala rajulun, kemudian datang masjid jami nih, masjid gede ya. Idza dakhala rajulun yaduru 'alan niyam. Kemudian ada laki-laki, dia itu datang muter-muter ya, muterin orang-orang yang lagi tidur. Jadi dulu tuh orang tidur di masjid itu ada ya. Jadi Imam Muzani sama Imam Syafi'i lagi di masjid, kemudian lihat tuh orang ngapain muter-muter, tapi muternya tuh muterin orang yang lagi tidur. Ya, itu yang dilihat Imam Muzani sama Imam Syafi'i. Faqala Syafi'i li Rabi. Kemudian Imam Syafi'i ngomong ke Imam Rabi, murid-muridnya beliau, salah satu murid terkenal ya. Kata Imam Syafi'i, kum faqul lahu. Rabi gitu ya, Al-Imam Rabi ya. Kan ada Rabi nih. Bangun, coba bilang ke yang muter-muter itu,
Zahabalaka abdun, ya. Aswadu musabun bi ihda ainihi, ya. Jadi tolong bilang tuh tanya ke orang yang datang tadi, terus dia muter-muter kayak nyari orang gitu, kayaknya orang. Kata Imam Syafi'i ke Robi sambil nyuruh, coba tanyain ke dia tuh, ke orang itu. Kamu datang ke sini, ya, sedang mencari abdun, hamba sahayamu, aswad, yang wajahnya hitam, kulitnya hitam, kemudian cacat, ya, bi ihda ainihi, ya, cacat di salah satu matanya. Jadi apa yang diomongin? Jadi Imam Syafi'i coba tanya-tanya, dia kayaknya lagi nyari budak yang warnanya hitam, yang matanya buta sebelah, gitu ya. Wih, berarti Imam Syafi'i bisa nerawang deh. Enggak, ini murni kecerdasan beliau. Dia nggak punya, bukan kayak tahu hal yang gaib, enggak. Nah, qala Rabi, kemudian Rabi bilang, Imam Rabi bilang, faqumtu faqalat lahu dzalik. Kemudian aku bangun, kemudian aku bilang, kan tadi disuruh beliau Rabi oleh Imam Syafi'i. Kemudian faqumtu faqultu lahu dzalik. Maka aku bangun, kemudian aku bilang ke laki-laki tadi tuh yang lagi muter-muterin orang yang lagi tidur, ya, faqala. Kemudian laki-laki tadi bilang, "Na'am, iya." Oh, kok kamu tahu gitu kan? Imam Rabi mah kaget. Kok Imam Syafi'i bisa pas segitu? Soalnya dijawabnya iya, saya lagi nyari budak yang hitam yang matanya cacat sebelah. Na'am. Fakultu ta'al. Kemudian kata Imam Rabi, "Ta'al, ayo kemari." Ya. Faja'a ila Syafi'i, kemudian dibawa kan? Karena kan udah bilang iya. Dibawalah si orang tadi sama Imam Rabi tadi ke Syafi'i, ya. Faqala, "Aina abdi?" ya. Kemudian nanya, "Di mana budakku?" Karena kan kaget kan? Kok bisa tahu? Dia tuh lagi nyari budak. Akhirnya sama Imam Rabi dibawa ke Imam Syafi'i. Kemudian kata si laki-laki tadi, "Aina abdi?" Di mana hamba sahayaku? Ya. Faqala, kemudian Imam Syafi'i jawab, ya, "Murra tajidhu fil habsi." Ya. Kamu pulang, ya. Niscaya kamu akan temukan di kantor polisi. Di kantor polisi. Wah, ini lebih aneh lagi nih. udah tebakannya benar gitu kan. Pas dia datang, dia tanya kan si yang lagi itu ke Imam Syafi'i, bukan nanya hukum fikih, tapi nanya, "Aina abdi?" Di mana hamba sahayaku? Kata Imam Syafi'i apa? "Murra tajidhu fil habsi." Ya. Udah, kamu pulang, kamu akan temukan si budak kamu itu di kantor polisi. Fadhahaba rajulu, ya, kemudian orang itu pergi, ya, si laki-laki tadi itu, fawajadahu fil habsi, dan dia temukan budaknya itu beneran di kantor polisi. Ya, dan ini bukan ilmu gaib, ya. Nanti dijelasin. Qala al-Muzani, ya, kata Imam Muzani, faqultu lahu. Dia penasaran kan? Ini kok bukan jago fikih, tapi bisa tahu orang ada di mana kan? Ya, lagi nyari. Imam Muzani muridnya penasaran. Faqultu lahu, ya. Maka ya aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Akhbirni, coba dong kasih tahu." Ya. Ini kayak detektif, ya. Beliau kayak detektif. Coba kasih kabarkan kepadaku, faqad huyizat, ya. Faqad hayyartana, ya. Hayyartuna. Maka sungguh aku ini sangat heran, dan orang-orang juga heran. Pas ditanya benar, ya, lagi nyari orang tadi hamba, terus ditanya di mana, dijawab kantor polisi, benar juga, ya. Maka qala, "Na'am," kata Imam Syafi'i, ya. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, saya akan jelasin. Kok saya bisa tahu yang dicari itu hamba saya hitam, kemudian matanya pice sebelah, dan ada di kantor polisi lagi. Kata Imam Syafi'i apa? "Ra'aitu rajulan dakhala min babil masjid." Jadi ceritanya gini, tadi tuh saya ketemu ngelihat laki-laki itu masuk ke masjid dari pintu masjid. Ya duru bainan niyam. Kemudian dia jalan ngelilingin orang yang lagi tidur. Fakultu, ya, kemudian aku katakan, "Yutlibu hariban," ya. Wa ra'aitahu yaji'u ila yaji'u ila sudani dunal bayda. Fakultu, ya, harabalahu abdun aswad. Ya. Jadi, ya, kata Imam Syafi'i, ya, dia itu lagi nyari orang. Karena dia kan jadi muterin kan. Wa ra'aituhu yaji'u ila saudan, dan dia cuman ngeliatin orang yang hitam-hitam. Nah, jadi kata Imam Syafi'i,
Jadi Imam Syafi'i itu merhatiin, bukan nembah. Ini orang datang terus dia ngeliatin orang yang hitam-hitam, dunal bayd, dan nggak nengok yang warnanya putih, ya. Fakultu, maka kata kesimpulannya apa? Oh, dia lagi cari budak yang warna hitam, karena yang dilihat cuman yang warna hitam. Wa ra'aituhu yaji'u ila mayalil ain yusra. Kemudian dia tuh kalau jalan selalu ngeliatin mata yang sebelah kiri. Oh, bukan. Jadi ngecek mana yang pice gitu kan. Cek gitu. Satu. Ya, musabun bi ihda ini. Oh, jadi dia lagi nyari budak warnanya hitam, picenya sebelah kiri. Karena dia dari jalannya aja beda. Nah, itu. Masya Allah ya. Logikanya tuh jalan ya Imam Syafi'i itu, bukan sekedar nembak. Ya, bukan sekedar nembak. Kulna, kata kami berkata, fama yudrika annahu fil habsi. Oke, masuk akal kan? Ini ilmu apa ya? Ilmu investigasi ya. Nah, terus tapi akhirnya tanya Imam Muzani tanya. Terus gimana kamu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu si budaknya kok ada di kantor polisi? Kata Imam Syafi'i, qala dzakartul hadits. Ya, atau dzukirat al haditsu. Ada satu hadis, ini pakai dalil ya. Ada satu hadis fil ubaid, ya, fil abid. Jadi ada satu hadis Nabi yang bercerita tentang hamba sahaya. Ada ini, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih riwayat hadisnya Hasan ya. Hadisnya Hasan di ya Ibnu Hajar di bukunya, berarti di apa ya? Riwayat di sini diriwayatkan oleh di Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya ya. Nah, dalilnya apa? Kata Imam Syafi'i ya, jadi hadis ya, disebutkan satu hadis ya, atau zakartul haditha, aku akan menyebutkan satu hadis fil abid, tentang hamba sahaya. Kata Imam Syafi'i apa? Idza ja'u, ini jadi kalau hamba-hamba sahaya dulu di zaman Nabi ya, idza ja'u, kalau mereka kenyang, saraku, dia nyuri. Jadi kalau budak yang bandel, idza ja'u, kalau perut mereka kalau dia lapar, saraku, dia mencuri. Wa idza syab'u, ya, ketika dia kenyang, zanu, ya, dia berzina. Ini secara umum ya, hamba sahaya itu kalau perutnya lapar, saraku, dia pasti nyolong, maling ya. Wa idza syab'u, ya, ketika dia kenyang perutnya, apa yang dilakukan kalau budak-budak itu? Budak yang bandel kan? Apa? Zanu, maka dia berzina. Fata'awwaltu annahu fi'lu ahdahuma, maka aku tafsirkan si budak yang tadi dicari bapak tadi tuh, yang bandel itu kan kabur ya. Maka aku tafsirkan bahwasanya si budak itu fi'lu ahadihima. Dia melakukan salah satu dari dua kemungkaran tadi. Kalau perutnya lapar dia nyolong, kalau perutnya kenyang dia zina. Nyolong sama zina di kantor polisi. Ini zamannya dulu ya. Ditangkap. Fakana kadzalik, maka itulah jawabanku, dan benar ada di kantor polisi. Jadi Masya Allah ya, ini jadi ya apa ya, logika berpikirnya itu jalan ya. Jadi bukan ilmu ghaib, tapi dia menganalisa. Dan itu kayak udah jadi apa ya, jadi nalurinya Imam Syafi'i ya, sampai hal-hal yang kayak gitu aja yang muridnya itu nggak kepikiran, kok bisa di kantor polisi itu gimana? Lalu dia bawa hadis. Jadi kisah kalau budak-budak di zaman Nabi itu kan yang banyak yang badung ya. Maksudnya sifat secara umum lah. Sifat secara umum budak hamba sahaya itu kalau perutnya lapar dia nyolong, kalau dia udah kenyang dia berzina. Nauzubillah ya. Maka kata Imam Syafi'i, maka saya tebak itu, saya tafsirkan si budak ini melakukan salah satu dari dua. Ya benar. Kalau nggak nyolong zina ada di kantor polisi. Masya Allah ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Lanjut ya, lagi ya. Wa kana hunaka ba'ithun khassun lisyafi'i li ta'lifi kitab risalah. Jadi ada tadi Anda sebutkan bahwa Imam Syafi'i itu enggak ujuk-ujuk nulis kitab Ar-Risalah beliau. Jadi ada satu yang bikin memotivasi beliau, yaitu siapa?
Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, jadi ada satu ulama yang minta tolong ya kepada Imam Syafi'i, namanya Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau wafat di tahun 198 Hijriah. Kan beliau wafat di 204. Abdurrahman ibn Mahdi ini di 198. Jadi ceritanya gini, beliau meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan satu kitab fihi ma'anil Quran, yang di dalamnya itu ngebahas makna-makna Al-Quran. Jadi permintaannya itu waktu dulu. Wa yajma'u qabulul akhbar fi. Kemudian juga tolong bahas ya, tolong dong bikin satu kitab selain tadi ya mengumpulkan makna-makna Al-Quran, tolong bahas tentang ya bagaimana satu hadis Nabi itu ya bisa diterima. Dalam tanda kutip berarti ini adalah ya tentang hadis-hadis Nabi ya, sunnah ya, dalil ini bisa diterima atau enggak, which is itu adalah pembahasan usul fiqh ya. Kemudian wa hujjatul ijma, dan tolong tuliskan tentang kehujahan ijma. Jadi ijma itu kok bisa jadi hujjah itu gimana? Wan nasikh wal mansukh minal Qur'ani was sunnah, tentang nasikh mansukh ya dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ini sebenarnya pembahasan tentang usul fikih. Jadi diminta. Apakah Imam Syafi'i langsung? Enggak. Wa talaqqa asy-Syafi'i yasiran. Kemudian Imam Syafi'i itu rada-rada ragu sebenarnya mau nulis tentang itu, tentang ma'anil Quran, ya, tentang pembahasan ijma, nasikh, mansuh, itu enggak langsung nulis, kayak ada apa sungkan gitu kan. Fahathahu Ali bin Madini, kemudian baru dimotivasi oleh Ali bin Al-Madini, ini gurunya Imam Bukhari ya. Beliau wafat di 234. Ala ijabati Ibnu Mahdi, supaya requestnya Ibnu Mahdi ini dijawab gitu ya, dibikinin. Fa'alafa kitab risalah. Akhirnya baru Imam Syafi'i itu nulis kitab risalah. Makanya risalah karena memang surat ya. Itu surat. Tapi surat jadi kitab ya, risalah usul fiqh ya. Insyaallah. Wa arsalahu ilaihi wa sammahu an-nasu lidzalika risalah. Kemudian dia kirim ke Imam Ibnu Mahdi, dan manusia menamakannya surat Ar-Risalah. Ya karena memang sebenarnya cuman ya ini apa namanya? Lagi request aja, request tolong tuliskan satu risalah gitu, tulisan. Tapi jangan salah, jadi kitab usul fiqh pertama ya. Jadi kitab usul fiqh yang pertama. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian wa hadza bil idafati ila dukhulil ujmah fi lisanil arab bisababi tawassu'i ruk'atil islami wa kasratid dakhilin fihi minal ajam. Dan termasuk latar belakang juga kenapa Imam Syafi'i itu menulis Ar-Risalah, karena mulai masuknya orang-orang asing ya, orang-orang yang bukan asli orang Arab ya, dari sisi bahasa, yang dia akhirnya kan Islam berekspansi, kemudian terjadi percampuran kan antara orang Arab asli dengan yang lain, sehingga dari sisi bahasa Arab itu ya terjadi percampuran ya karena Islam berkembang ya. Kemudian di antara sebab yang lain atau latar belakang yang lain, mulai muncul aliran-aliran sesat atau firqah-firqah sesat ya, yang dia firqah sesat ini dia membawa pendalilan yang berbeda ya, pendalilan yang berbeda dari sisi mereka berdalil, sehingga menimbulkan kesimpulan yang nyeleneh ya, tidak sesuai kaidah-kaidah usul fiqh ya. Makanya mulailah ditulis. Fakana min maqasidi Syafi'i min ta'lifir risalah ya hifdzul lughatil arab. Di antara tujuan utama Imam Syafi'i itu menulis kitabnya Ar-Risalah adalah justru untuk menjaga bahasa Arab, allati hiya lisanus syariah, yang bahasa Arab itu merupakan bahasanya syariat Islam ya. Waman aduhulil ara'il gharibah ya. Dan juga di antara tujuan Imam Syafi'i adalah untuk mencegah masuknya ya pendapat-pendapat yang asing, wal madzahibil mubtadi'ah ya, dan madhab-madhab yang bid'ah, yang baru-baru fiddin ya dalam agama, kama huwa wadihun liman qara'ahu ya, sebagaimana
ya kita tahu bersama ya bahwa mulai muncul ya dari pendapat-pendapat yang nyeleneh ya atau hal-hal yang baru ya, itu disebabkan karena berbeda dari sisi cara memahami dalil ya. Tidak runut atau tidak sesuai kaidah-kaidah usul fiqh ya. Ya itu ya. Jadi di antara latar belakang atau manfaat usul fiqh ya, tadi sedikit diceritakan tentang kisahnya Imam Syafi'i. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Nanti pada Isya nggak ada ya. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjut lagi, baru masuk ke pembahasan hukum ya, ahkam ya, di halaman 17 ya. Baik. Nggak ada. Anak ada perluan. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.